Pengukuran keberhasilan dalam kepemimpinan manajerial dan wirausaha. Apa itu kepemimpinan efektif? Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk membimbing, memberi inspirasi, dan mempengaruhi orang lain, dan untuk mencapai tujuan bersama dan mendorong keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang efektif juga merupakan katalisator perubahan positif yang mendorong organisasi menuju pertumbuhan, kemampuan beradaptasi, dan kesuksesan jangka panjang. Kepemimpinan yang efektif juga merupakan kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkinerja tinggi. Gaya kepemimpinan efektif. Gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai lebih dari yang mereka anggap mungkin dengan menekankan visi bersama dan inovasi. Kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Pemimpin menempatkan kebutuhan anggota tim di atas kepentingan pribadi, mendukung pengembangan mereka, dan menciptakan budaya kerja yang etis. Pentingnya mengukur keberhasilan pemimpin, meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja pemimpin membantu memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diterapkan dalam organisasi. Mengoptimalkan pengembangan kepemimpinan. Dengan mengevaluasi keberhasilan pemimpin, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan, menyesuaikan strategi organisasi. Evaluasi kepemimpinan memungkinkan organisasi menyesuaikan strategi berdasarkan efektivitas pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Memastikan keberlanjutan organisasi. Pengukuran keberhasilan pemimpin membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan yang kuat. Dampak kepemimpinan efektif pada organisasi. Peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Pemimpin yang memberikan arahan yang jelas dan mendukung pertumbuhan profesional karyawan akan meningkatkan motivasi dan produktivitas. Keberlanjutan organisasi. Pemimpin yang mampu merancang strategi jangka panjang akan memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Budaya organisasi yang positif. Kepemimpinan yang berbasis nilai dan etika akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Adaptabilitas terhadap perubahan. Pemimpin yang adaptif mampu menavigasi ketidakpastian dan memastikan tim tetap fokus pada tujuan yang penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Keunggulan kompetitif. Organisasi yang dipimpin dengan efektif akan lebih mampu bersaing di pasar global. Konsekuensi dari kepemimpinan yang tidak efektif. Ketidakjelasan visi dan tujuan. Tanpa arahan yang jelas, anggota tim mungkin bingung mengenai tujuan organisasi. Penurunan motivasi dan keterlibatan. Kepemimpinan yang lemah dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan keterlibatan karyawan yang berdampak negatif pada produktivitas. Tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Karyawan mungkin merasa frustasi atau tidak terhubung dengan organisasi jika tidak ada kepemimpinan yang mendukung, yang dapat menyebabkan tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Indikator keberhasilan seorang pemimpin dalam organisasi. Pencapaian tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang berhasil mampu memastikan bahwa visi dan misi organisasi dapat diwujudkan dalam bentuk hasil nyata. Kepuasan dan motivasi karyawan. Pemimpin yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Inovasi dan adaptasi. Kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dan mendorong inovasi merupakan faktor utama dalam kesuksesan organisasi. Kinerja keuangan. Keberhasilan kepemimpinan juga dapat tercermin dalam pencapaian keuangan organisasi. Metode evaluasi kinerja kepemimpinan. Evaluasi kinerja kepemimpinan sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi manajerial dan wirausaha. Key Performance Indicator (KPI). Pengukuran berbasis data terhadap pencapaian tujuan organisasi. 360 degree feedback. Evaluasi dari berbagai pihak termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik. Self-assessment dan refleksi. Pemimpin juga perlu melakukan refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Peran feedback dalam meningkatkan kepemimpinan. Feedback merupakan alat yang penting dalam pengembangan kepemimpinan. Beberapa jenis feedback yang dapat meningkatkan efektivitas pemimpin adalah
Feedback korektif, memberikan saran perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam kepemimpinan. Feedback positif, memotivasi pemimpin untuk terus meningkatkan keterampilan dan strategi mereka. Continuous feedback, pemberian umpan balik secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan yang berkesinambungan. Metrik keberhasilan dalam manajerial dan kewirausahaan. Mengapa metrik penting? Sebagai navigasi bisnis, metrik adalah alat navigasi yang penting untuk bisnis. Sebagai strategi perusahaan, metrik terhubung dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sebagai pengambilan keputusan, metrik membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Contohnya, Netflix menggunakan Cumrate untuk mengukur kepuasan pelanggan. Hal ini juga membantu mereka menyesuaikan konten yang sesuai. Metrik keuangan utama. 1. Pendapatan atau revenue. Ukuran pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan tahunan 20% menunjukkan kinerja yang kuat. 2. Laba kotor atau gross profit, efisiensi produksi dan penetapan harga. Margin laba kotor 40% menunjukkan efisiensi biaya produksi. 3. Laba bersih atau net profit, profitabilitas setelah semua biaya. Laba bersih 15% dari pendapatan menunjukkan profitabilitas yang baik. Metrik pelanggan. 1. Tingkat retensi, loyalitas pelanggan, tingkat retensi 80% menunjukkan pelanggan kembali membeli. 2. CLTV, Customer Lifetime Value, nilai total pelanggan CLTV sebesar 10 juta rupiah menunjukkan pendapatan setiap pelanggan. 3. NPS, Net Promoter Score, keukuran kepuasan NPS 70 menunjukkan pelanggan puas dan merekomendasikan produk. Metrik operasional. 1. Efisiensi produksi, output per unit input, peningkatan 10% mengurangi biaya produksi. 2. Waktu siklus, waktu untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu dari 5 hari menjadi 3 hari. Waktu siklus, jumlah produk cacat, mengurangi tingkat cacat dari 5% menjadi 1%. Metrik pemasaran. 1. Tingkat konversi, persentase pengunjung menjadi pelanggan, contohnya 5% dari pengunjung website membeli. 2. Biaya per klik, CPC, biaya setiap klik iklan, CPC sebesar Rp1.000 menunjukkan biaya setiap klik. 3. Jangkauan atau reach, jumlah orang melihat konten, jangkauan 1 juta, meningkatkan brand awareness. Metrik inovasi. Terdapat jumlah produk baru, investasi R&D, dan tingkat adopsi. Meluncurkan 3 produk baru setiap tahun adalah komitmen terhadap inovasi. Menginvestasikan 10% dari pendapatan dalam R&D menunjukkan fokus pengembangan produk. Tingkat adopsi inovasi 70% menunjukkan penerimaan pasar. Contoh penerapan metrik di perusahaan. Perusahaan Gojek meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. 2. Perusahaan Tokopedia meningkatkan konversi dan retensi pelanggan. 2. 3. Perusahaan Ruang Guru mengukur efektivitas pembelajaran online. Implementasi metrik dengan langkah-langkah praktis. Yang pertama, tentukan tujuan. 2. Pilih metrik. 3. Kumpulkan data. 4. Analisis data. Evaluasi efektivitas metrik dan sesuaikan jika perlu. Ambil tindakan berdasarkan analisis untuk tingkatkan kinerja. Metrik sebagai kunci keberhasilan. Metrik memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penerapan metrik yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Investasi dalam sistem pengukuran metrik adalah investasi dalam keberhasilan jangka panjang. Pengembangan diri dan growth mindset dalam kepemimpinan kewirausahaan. Pengembangan diri adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Growth mindset mempengaruhi cara pemimpin menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Pengembangan diri atau self-development merupakan proses peningkatan keterampilan dan potensi diri. Adapun komponen dalam self-development antara lain peningkatan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan kecerdasan emosional. Dan berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa pemimpin yang berinvestasi dalam pengembangan diri memiliki tim yang 25% lebih produktif. Adapun pentingnya pengembangan diri bagi pemimpin wirausaha yaitu dengan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar yang dinamis. Wirausaha dapat membangun kepercayaan diri dan resiliensi dalam menghadapi tantangan.
Adapun contoh wirausaha yang telah menerapkan self-development yaitu Reed Hastings, seorang CEO Netflix yang terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Penting bagi seorang wirausaha untuk memahami apa itu growth mindset. Fixed mindset menganggap bahwa kemampuan adalah bawaan dan tidak bisa diubah. Sedangkan growth mindset menganggap bahwa kemampuan dapat dikembangkan dengan dedikasi dan kerja keras. Dengan menerapkan growth mindset dalam kewirausahaan, seorang wirausaha dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kegagalan dan bangkit kembali, serta dapat meningkatkan kemampuan. Adapun contohnya yaitu Bill Gates yang terus belajar dari kegagalan untuk membangun Microsoft. Berikut merupakan beberapa strategi dalam mengembangkan growth mindset. Yang pertama yaitu akui kekurangan. Dengan mengakui dan menerima kekurangan sebagai bagian dari proses belajar. Yang kedua yaitu fokus pada proses belajar, bukan hanya pada hasil akhir. Yang ketiga, gunakan umpan balik sebagai alat untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Yang ketiga, dan yang terakhir yaitu dengan mencari mentor yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Adapun beberapa teknik pengembangan diri yang efektif dilakukan oleh wirausaha antara lain yaitu dengan mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan, serta membaca buku dan artikel tentang kepemimpinan dan pengembangan diri. Adapun pemimpin dengan growth mindset yaitu pendiri Gojek, Bapak Nadiem Makarim, yang mengalami penolakan bertahun-tahun ketika awal mendirikan perusahaannya, namun akhirnya mampu bersaing dan menjadi perusahaan besar. Perusahaan dengan budaya growth mindset, inovasinya 34% lebih tinggi. Bagaimana sih mengukur kemajuan pengembangan diri? Maka, hal yang dilakukan yaitu dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Serta melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari rekan kerja dan atasan. Seperti ungkapan John C. Maxwell, pemimpin sejati adalah mereka yang terus belajar dan tumbuh. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seorang pemimpin yang terus menerapkan growth mindset. Terima kasih.